Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Galeri Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Salman. Saya mungkin yang akan memperkenalkan sedikit tentang di dalam dan peraturannya. Yang pertama, di dalam luasnya 3000 meter persegi, cukup luas ya. Terus di dalam juga tidak adanya toilet, dan untuk tempat duduk pun itu di dua tempat terakhir. Nanti mungkin bisa dibantu oleh rekan kami di dalam. Mungkin untuk peraturannya, yang pertama, dilarang memasuki atau menyentuh replika yang tidak tertutup. Mungkin nanti dalam juga dibantu oleh rekan-rekan kami. Terus tidak boleh berpencar ya, biar enak. Untuk adiknya mungkin bapak bisa dibantu juga biar lebih kenyamanan dan ketertiban. Terus di dalam ada beberapa tempat yang memakai pagar kaca. Ya, itu sebetulnya hanya pembatas saja, bukan benar-benar pagar. Jadi kalau bisa jangan terlalu tekan atau terlalu menyandar, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dari saya cukup sekian, dan mau ditanyakan lebih dahulu. Jadi nanti ada pemandunya terus dikelilingi pemandu. Iya. Jadi kita mah di belakangnya aja ya. Ya, mungkin kalau tidak ada, Ya. Ngomong boleh ya? ya. Boleh. Oh iya, betul Bebas. Ibu. Makasih buat mengingatkan. Untuk foto nanti di setiap akhir materi kita kasih 1 menit sesi foto, baik foto, video boleh. Tapi nanti mungkin dibantu. Iya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, dari saya cukup sekian. Dilanjut nanti sama rekan kami, namanya Neta. Begitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto masuk. Ya, silahkan. Allahu Akbar. Wah, mengagumkan sekali ya Allah. Jadi di sini nanti ada tayangan sekitar 2 sampai 3 menit. Mohon untuk disimak terlebih dahulu ya Bapak Ibu adik sekalian. Ya, silakan Bu. Nanti di sini ada tayangannya. Silakan dilihat. Di belakang kok.
galeri ini juga ada berbagai macam karya seni ya, salah satunya yang ini ada pohon silsilah Nabi. Itu bisa dilihat dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada tulisannya di daun yang berwarna emas. Nah, kita udah masuk ke daerah area yang menceritakan Nabi Muhammad waktu masih kecil. Ini ada sedikit ilustrasi visual tentang kisah dari mana dimulai dari tinggal bersama ibu Susuan, terus wafatnya Bunda Aminah dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ini lagi disucikan oleh Jibril, ilustrasi visual. Hatinya Nabi Muhammad itu waktu kecil disucikan oleh Jibril. Ada ilustrasi visual. Silakan kalau mau disaksikan. Berdagang. Kan yang kita tahu tuh Rasul ada 4 ya sifatnya. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, dibentuknya tuh lewat berdagang dan mengembala. Ini ada sedikit ilustrasi visual yang menggambarkan Nabi Muhammad tuh berdagang dari di menjelajah di Jazirah Arab di berbagai negara. Salah satunya ada Syam, Yordania, Bahrain, Irak dan Yaman. Setelah mengalami pembentukan karakter dari fase mengembala dan berdagang, Nabi Muhammad tuh menikah dengan saudagar kaya di Jazirah Arab namanya Siti Khadijah. Nah, di museum ini tuh ibu dan bapak terdapat edukasi interaktif juga. Jadi ini di dinding yang ini tuh dilengkapi dengan smart TV yang bisa digeser-geser gitu untuk mendapatkan informasi tentang pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dicobain aja sama A-nya mungkin atau adanya bapak itu tentang pernikahan Nabi Muhammad dari mulai gimana ketemunya di perniagaan. Bisa diklik itu yang mau infonya ya. Ini ada ceritanya juga. Lanjut bapak. Ya. Ya. Ini slide lahir ya? Ya, itu di X aja bisa buat balik lagi. Ini ada 4 slide di bawahnya. Di scroll swipe. aja. Di swipe ke atas. Swipe ke atas. Nah. Ini ada proses lamarannya. Sampai bawah itu nanti pas pernikahan dan memiliki anak. Udah ya? Mau di foto dulu, mau nyobain. Ada yang Di pojok yang sebelah sini ada replika ranjang Rasulullah. Replika ranjang Rasulullah di rumahnya Siti Khadijah waktu mereka awal menikah. Ini ada ilustrasi replikanya. Jadi ranjangnya seperti itu mas ya? Iya, ini perkiraan nih. Iya, hanya sama gitu, beda replika aja ya, tapi sama. Ya, replikanya aja ini. Ya, tapi sama arahnya ya. Sama. Ada sendalnya, ada penutup kepalanya. Ya Allah. Nah, di sebelah kiri saya ini ada maket perumahan lingkungan di sekitar rumahnya Siti Khadijah. Ini tuh bisa di scan dengan teknologi augmented reality yang ada di galeri ini. Saya tunjukkan. Ini Pak. Wah, bisa hidup gitu. Mau jadi 3D ya?
Iya, jadi kayak 3D gitu ada hidup. Wah. Ini tuh baru satu maket, nanti di belakang tuh ada maket-maket yang lain juga bisa hidup. Bisa di sini nih. Ya. Lingkungan rumahnya Rasul dan Siti Khadijah. Orang-orangnya gitu. Ini baru maket yang pertama, nanti di sana masih banyak lagi. Kan keliling lagi Pak. Tetehnya lagi, balik lagi. Ya. Ya. Nah, jadi tadi itu kan Nabi Muhammad SAW itu lahir di Mekah ya, di sekitar kota Ka'bah. Nah, di sini ada maket gambaran kaum Ka'bah pada saat itu. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi Ka'bah waktu itu dikelilingi sama berhala. Nah, sama berada di tengah kota. Di sini maketnya. Terus di sini juga bisa dilihat di sini tuh cerita mengenai bijaksananya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kejadian waktu pemindahan Hajar Aswad. Jadi waktu itu tuh ada 4 kabilah yang membersihkan di setiap sudut Ka'bah. Nah, terus setelah itu yang terakhir tuh pengen nyimpan Hajar Aswad di sini. Nah, tapi waktu itu tuh ada perkelahian gitu. Jadi di antara keempat kabilah itu saya yang nyimpan gitu. Nah, di sini inilah kebijaksanaan Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad tuh membentangkan sorbannya dan di setiap kabilah tuh memegang setiap ujungnya. Gambarannya di sana seperti itu. Kondisi Ka'bah dari masa ke masa. Jadi waktu dulu tuh Ka'bah tuh kayak dari batu-batu gini sampai ke sekarang yang ditutup kiswah pakai kayu hitam. Boleh silahkan di foto-foto juga. Nah, waktu itu tuh sekitar usia Rasul 40 tahun, keadaan di Mekah tuh sangat kacau banget. Nah, sehingga Rasul tuh sering meminta petunjuk dengan cara menyendiri di Gua Hiro. Nah, di sini di samping saya di sini tuh ada replika dari Gua Hiro. Nah, tapi Gua Hiro yang asli itu lebih kecil dari ini. Ini sengaja dibuat lebih besar agar kita bisa masuk melewati ini. Nah, di sini silakan kalau ada yang mau berfoto di depan replika Gua Hiro dulu, silakan saya beri waktu untuk berfoto. Silakan yang mau berfoto dulu. Ini berarti terakhir dah. Enggak, masih Waduh. panjang loh Pak. Masih jauh. Masuk harus. Ada jin. Ini suasana Gua Hiro ya, replika Gua Hiro yang penuh, yang gelap. Nah, di situ ada turun ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di sini tuh sengaja dibuat agak gelap ini biar menggambarkan pada waktu Rasul menyendiri. Sana. Ya, mari Bapak Ibu ikuti saya ke sini. Di sini itu menggambarkan ketenangan pada waktu Rasul menyendiri di Gua Hiro. Kalau Bapak Ibu amati lagi di sini tuh ada suara kayak air gemericik gitu. Nah, itu tuh menandakan ketenangan
Nggak boleh diinjak ya. Nggak boleh. Nggak boleh dipegang sama diinjak. Paling kalau di foto di sini. Ya, udah langsung situ lagi. Ya, udah katanya sini Baik, lagi. Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki zona kedua di galeri ini, yaitu zona Mekah yang akan dipandu oleh rekan saya. Silakan. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di zona Mekah, yang dimana pada zaman dahulu Arab ini dikenal dengan negara yang memiliki pusat pemuka agama terkenal dan juga sebagai tempat pusat pengetahuan agama. Selanjutnya pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau memilih untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan pada saat itu, 10 orang pertama yang masuk Islam dikenal sebagai Ashabul Awwal. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada paket topografi kondisi alam Ka'bah pada zaman masa awal kenabian. Ini ayat Quran yang turun di Ka'bah. Asbaqul awalan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di sebelah sini ada beberapa hal yang melatar belakangi hijrah ke Habasyah. Nah, pada saat hijrah ke Habasyah menjadi sejarah indah dalam keberhasilan dakwah umat muslim karena raja dan rakyat Habasyah ini menerima dengan baik hijrah dari umat muslim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah melaksanakan hijrah,
Allahu Akbar. Nanti di sini ada tayangan perjalanan Isra Mi'raj, yang dimana Isra ini tuh perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ada perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh dalam waktu 1 malam. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyaksikan bersama ilustrasi perjalanan Nabi Muhammad dalam melaksanakan Isra Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, sini bisa. Ini adalah ilustrasi pada saat Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj atau langit ketujuh. Sehingga turunnya perintah sholat 5 waktu, dan pada saat itu orang pertama yang mempercayai perjalanan Isra Mi'raj yaitu Abu Bakar. Maka dari itu Abu Bakar diberi gelar Rasul. Ini Nabi Muhammad kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan para nabi dan pemimpin. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa. Nabi Muhammad juga diperkirakan neraka dari surga di Sidratul Muntaha. Sini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dan pada awalnya turun perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Dan pada saat itu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad bahwa nantinya kaum Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Maka dari itu Nabi Muhammad meminta Rasulullah untuk kembali lagi ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah agar mendapatkan keringanan dan akhirnya mendapatkan perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Bapak Ibu, jadi pada saat Rasulullah setelah Isra Mi'raj ini tuh kaum kafir Quraisy itu malah makin menghina Rasul gitu, makin menghina, makin mencaci. Nah sehingga Rasul pun hijrahlah ke Madinah. Baik Bapak Ibu bisa ikuti saya untuk Hijrah ke Madinah. jadi kan tadi tuh di sana tuh pas Nabi hijrah ke Habasyah tuh itu tuh karena dicaci maki ya. Nah di sini tuh lebih gitu, dicaci makinya lebih. Jadi Nabi hijrah ke Madinah. Nah tapi rute yang digunakan oleh Rasul tuh berbeda karena hijrahnya secara sembunyi-sembunyi. Baik Bapak Ibu, mari ikuti saya untuk menuju area selanjutnya. Mari Bapak Ibu. Nah di sini memasuki zona ketiga yaitu zona Madinah yang akan ditemani oleh rekan saya. Nah, selamat datang Bapak Ibu sekalian, selamat datang di fase Madinah ya. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah itu sempat beristirahat di tempat yang bernama Quba. Nah, selama 4 hari ya. Nah, di sini juga Rasulullah itu kemudian membangun masjid atau membuat masjid pertama saat hijrah itu yang kemudian dinamakan sebagai Masjid Quba. Nah, di sini juga Rasulullah yang membuat peletakan batu pertamanya untuk sebagai penanda arah kiblat. Baik,
Dan di belakangnya itu di situ ada rute hijrah Rasulullah yang tidak melalui tempat semestinya, jalan semestinya, karena beliau hijrah ke Madinah itu secara sembunyi-sembunyi dan berangsur-angsur, sehingga beliau tidak melalui rute yang seharusnya, gitu ya. Nah, ini ada, boleh dilihat di sini augmented reality-nya untuk kawasan Masjid Kuba pada saat itu. Boleh dilihat sebelah sini? Ya. Nah, untuk di sebelahnya di sini ada kawasan Masjid Nabawi atau kawasan Madinah, tempat tinggal Rasulullah saat di Madinah ya. Yang kecil ini merupakan tempat tinggal Rasulullah saat itu, dan yang lebih luasnya ini merupakan Masjid Nabawinya. Jadi saat itu Rasulullah tinggal di sini saat hijrah. Boleh dilihat juga di iPad-nya, bisa. Di situ ada augmented reality-nya atau ilustrasi lingkungannya, gitu ya. iPad-nya kecil. Nah, setelah sampai inilah kemudian Rasulullah menjadi memiliki persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor ini merupakan kaum Muhajirin itu merupakan kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansor itu merupakan kaum muslimin yang berada di Madinah itu sendiri ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berpindah ke sini. Kemudian setelah ada persaudaraan ini, kemudian Rasulullah membuat kesepakatan yang dinamakan sebagai Piagam Madinah. Hal ini berisikan tentang kesepakatan untuk saling melindungi, menyayangi, dan melawan kezaliman bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan ikuti saya. Kita maju ke fase selanjutnya. Di sini ada fase peperangan ya, di mana ada perang Badar yang merupakan perang pertama yang dilakukan Rasulullah untuk melawan kaum kafir Quraisy ya. Di sini Rasulullah itu kalah telak dalam jumlah ya. Ya, Rasulullah itu kalah telak dalam jumlah, sehingga Rasulullah berpikir bahwa mungkin ada kemungkinan besar bahwa dirinya akan kalah, sehingga Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah mengabulkannya dengan menurunkan pasukan malaikat Jibril untuk membantu Rasulullah dalam perang ini. Yang kemudian perang ini dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwa di berbagai peperangan, dalam peperangan apapun, Rasulullah itu selalu berada di barisan paling depan. Beliau tidak pernah berada di barisan paling belakang ya. Nah, di sini juga ada replika baju yang dikenakan Rasulullah saat berperang ya. Ini hanya replikanya saja, tapi ya. Dan di sebelahnya ada diorama perang Badar atau alat-alat yang digunakan saat berperang, saat di perang Badar. Untuk di depan Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada timeline perang-perang yang dilakukan Rasulullah selain perang Badar. Ada perang Uhud, perang Khandaq, perang Hudaybiyah, perang Tabuk, dan lain sebagainya ya. Baik, di sini juga ada augmented reality-nya, boleh dilihat. Nah, ya, boleh. Gitu ya. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui lebih lanjut, lebih rinci mengenai perang-perang yang ada di timeline ini, boleh silakan ke sebelah sini untuk mendapatkan media interaktif ya. Di sini bisa di touchscreen, silakan boleh dilihat ke atas, boleh dicoba. Kalau misalnya ingin mengetahui dua perempuan di perang Uhud, ini ada cerita lengkapnya, bisa diklik more infonya, boleh dilihat, dibaca dulu ya. Kalau di sini ini tentang peperangannya, ini misalnya ada perang Badar, ada perang Uhud, dan perang Khandaq. Nah, perlu diketahui bahwa di salah satu perang ini, hanya di perang Uhud saja Rasulullah itu mengalami kekalahan ya. Boleh, barangkali ingin mengetahui cerita lebih lengkapnya, bisa diklik di sini, kemudian dilanjutkan ke selanjutnya. Barangkali ada yang mau mencoba, silakan. Anak muda cepat. Ayo, mau nyoba silakan. Ini keluarin dulu. Coba. Waduh nih. Yang mana aja bebas. Boleh. Iya. Iya, boleh di slide ke atas, boleh di slide ke bawah. Kalau ingin mengetahui tentang ininya, diklik more infonya. Jadi keluar cerita lebih rincinya. Nah, gitu ya. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sebelah sini juga, di sini ada surat yang diberikan Rasulullah kepada Kaisar Romawi dan Kaisar Persia untuk
mengajak mereka untuk memasuki Islam. Di sini ada replika tulisannya ya. Boleh barangkali ingin melihat. Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat terjemahannya atau isi lebih jelasnya itu di sini gitu ya. Ya, di sebelah sini juga bisa Teteh. Sebelah sini biar kelihatan, kasihan yang lainnya juga kelihatan ya. Coba bergeser. Nah, selanjutnya di sini ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini dibuat atas dasar kesalahpahaman antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin ya. Jadi pada saat itu Rasulullah hendak berumrah ke Mekah. Namun kaum kafir Quraisy mengira bahwa Rasulullah akan menyerang mereka, sehingga Rasulullah menawarkan perjanjian yang kemudian disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah yang berisi 4 butir, yang mana salah satu butirnya berisikan tidak melakukan gencatan senjata selama 10 tahun ya. Nah, di sini ada replika sejadah yang dikenakan Rasulullah, dan ini ada pedang yang digunakan oleh Sayyidina Ali. Ya, boleh ke sebelah sini silakan Bapak Ibu. Ya, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai perjanjian Hudaibiyah, kemudian ini menjadi latar belakang dari adanya pembebasan Mekah. Ya, seperti saya bilang tadi, terjadilah perjanjian Hudaibiyah yang berisi 4 butir tersebut, namun ternyata ada adu domba di dalamnya, sehingga salah satu butir perjanjian tersebut dilanggar, sehingga perseteruan antar dua suku terjadi. Nah, di sini terjadilah perseteruan antar dua suku, dan ini adalah pelanggaran dari salah satu butir tersebut yang tidak melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Rasulullah mengetahui hal tersebut merasa kecewa dan marah, sehingga beliau menurunkan 10.000 pasukan muslim untuk menyerang Ka'bah. Ya, di sini Rasulullah melakukan penyerangan sebanyak 10.000 pasukan muslim. Di sini Rasulullah berjanji barang siapa yang tetap berada di rumah atau di masjid maka dia akan selamat. Dan di sini Rasulullah memenangkan peperangan tersebut sehingga beliau bisa menghancurkan Ka'bah, menghancurkan berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Ya. Nah, atas dasar kemenangan ini Rasulullah merayakannya dengan azan berkumandang oleh Bilal bin Rabah di Ka'bah. Ya. Oke, selanjutnya kita bisa beralih ke fase persebaran Islam. Ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Rasulullah sempat berhijrah ke Madinah. Itu terjadi pada tahun 622 Masehi ya. Jadi itu berada di fase 610 sampai 632 Masehi. Kemudian Khalifah memperluas penyebaran agama Islam itu melalui penaklukan Syria dan Mesir, sehingga ekspansi Islam semakin meluas dan menyebar. Ya. Selain itu terjadi juga penaklukan Persia dan Khurasan. Di sini masih belum terlalu memperlihatkan daerah kekuasaan Islam yang semakin meluas. Kemudian datanglah Khalifah Umayyah. Datang Khalifah Umayyah pada tahun 670 sampai 750 Masehi, kemudian memperluas dan membuat Islam berada di puncak kejayaan. Nah, setelah itu, karena Islam sudah mulai berada di puncak kejayaan, berkembanglah perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya, ya. Nah, dari sini juga bisa dilihat bahwa ada 3 imperium Islam dari India sampai ke Spanyol, ya. Bisa Bapak Ibu lihat sekalian. Ya, baik, kita pindah ke selanjutnya, ke sebelah sini ya. Di sini ada peristiwa Haji Wada. Peristiwa Haji Wada ini merupakan peristiwa haji terakhir yang dilakukan Rasulullah sebelum beliau wafat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian sebelah sini dulu ya. Kita tidak masuk ke sana. Di sini Haji Wada itu dilakukan oleh Rasulullah dengan berbagai kaum muslim dari berbagai penjuru. Di sini dilakukan karena beliau ingin sebelum ia wafat, ia sudah memberikan tata cara haji yang baik dan benar menurut aturan Allah ya. Di sini juga Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Barangkali Bapak Ibu sekalian ingin melihat, di sini ada augmented reality-nya. Bisa dilihat dari belakang saya di sini semuanya ya. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ingin berfoto, boleh seperti saya, berdiri di belakang iPad-nya, jadi seolah-olah kita berada di Haji Wada. Ya, di fotonya boleh di foto iPad-nya, silakan bergantian. Durasi waktunya hanya 2 menit ya.
mohon maaf Bapak Ibu sekalian, silakan bergantian untuk tidak ya bergantian ya. Udah selesai berarti. Udah selesai. Belum, masih Aduh. ke sana lagi, Pak. Iya, fotonya enggak, fotonya di HP masing-masing. Ya, di HP. Difotoin iPad-nya gitu. Ya, yuk. Ya. Yuk muter lagi. Sudah? Kalau sudah silakan bergantian Anda.